Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama cinta dan kasih sayang, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melakukan podcast ya. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama yakni panitia pelantikan dan rapat kerja pengurus IKA periode 2020-2024 akan bercerita sedikit-sedikit lah mengenai kepanitiaan pada saat pelantikan dan raker. Untuk itu saya persilakan dulu kepada kanda-kanda dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Alangkah baiknya kita memperkenalkan nama, angkatan, jurusan, serta prodi dan apa kesibukannya sekarang. Untuk itu saya persilakan di samping saya yang cantik ini. Asik. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Asri Mawarni, alumni akuntansi 2017. Kesibukan saat ini sebagai admin podcast. Saya dengan Pak Nasrun, alumni mesin 91. Saat ini kegiatan alhamdulillah mengabdi ke alma mater. Ini kepanitiaan saya sangat salut sekali masalah pengukuhan dan pelantikan kemarin dan sekaligus raker, di mana kepanitiaan kompak semua, alhamdulillah. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Aryani Rustam, alumni Teknik Sipil 2012. Kegiatan saya salah satu karyawan swasta. Terima kasih. Lanjut, pada cakep. Oh, saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rajul Rasid. Saya Teknik Sipil alumni 2014. Saat ini kesibukan freelancer. Jadi ya kalau ada pekerjaan silakan. Kita menerima semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Kalandari, dari jurusan akuntansi angkatan 2016. Kesibukan sekarang itu sebagai admin di Mabel Makassar. Makasih. Nama saya Muhammad Ali Akbar, alumni jurusan Teknik Sipil 2013. Kegiatan sekarang freelancer juga. Ya. Jadi mungkin itulah perkenalan sebagian dari panitia pelantikan dan raker. Jadi saya mau tanya lagi ini tentang masalah, ya kita cop-cop lah. Masalah seberapa pentingnya sih ini pelantikan dan raker untuk pengurus IKA 2020-2024. Mungkin Anda Nasrun dulu bisa. Banyak kali itu, banyak tujuan pelantikan dan raker kemarin. Pertama, yang saya harapkan sekali bagaimana IKA ini bisa bersinergi dengan Politeknik. Artinya IKA yang pengurus baru ini bisa bersinergi dengan alma mater di Politeknik, memberikan masukan-masukan apa sih kehidupan di dunia luar terhadap adik-adik yang ada di dalam kampus, bisa membimbing untuk mengenal seperti apa dunia luar itu, baik dari segi dunia industri maupun dunia bisnis dan sebagainya. Saya kira itu aja. Oke kan, terima kasih banyak. Ya mungkin dari Kanan Nasrun sebagai angkatan tertua perwakilan di sini. Jadi saya mau lagi tanya yang angkatan yang paling termuda, fresh graduate. Ya mungkin angkatan ini ya 2017. Seberapa pentingnya sih ini acara kemarin? Bolanya bagus. Acara pelantikan itu sangat penting. Selain kita kemarin pengukuhan, kemarin juga kita dapat mempererat tali silaturahmi
antar sesama alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, ya mungkin seperti itu dari saudari Asri ya. Jadi saya lemparkan lagi juga mungkin tambahan lagi dari Kakanda Ketua Badan Pelaksana tentang pelantikan ini gimana? Oke, jadi terima kasih kesempatannya. Jadi pelantikan dan pengukuhan serta raker kemarin itu hasil kelanjutan dari Munas, yaitu Musyawarah Nasional kelima yang dilaksanakan oleh panitia Munas, yang akhirnya terangkatlah di situ Kanda Rais sebagai ketua dari Teknik Sipil angkatan 91 Kak ya. Nah, dan kemudian untuk melegalkan di kampus dan untuk menyampaikan kepada seluruh mungkin ikatan keluarga alumni dari kampus lain dan juga instansi-instansi yang terkait, maka dia laksanakanlah kegiatan pengukuhan. Dan pengukuhan itu dilaksanakan di Hotel 4 Point. Dan kemudian setelah pengukuhan kita adakan rapat kerja. Jadi setiap divisi kemudian itu memaparkan apa-apa yang akan dilaksanakan. Jadi pada saat itu dilakukanlah rapat komisi masing-masing divisi dibawahi oleh ketuanya. Dan alhamdulillah saat ini ada ketua 4 kan Dani di tengah-tengah kita, karena Nasrul ini sebagai ketua 4 yang membawahi bidang apa? Hubungan industri dan pariwisata. Ada 6 bidang, ada 6 subbidang di bawah ketua umum yang dibawahi oleh langsung ketua 1 sampai ketua 6. Jadi outputnya itu setelah pengukuhan diadakan raker untuk kemudian pelaksanaan kegiatannya dieksekusi bersama-sama dengan teman-teman di badan pelaksana. Alhamdulillah beberapa dari teman-teman di podcast ini itu merupakan dari badan pelaksana Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Ya, jadi mungkin ya sudah secara rinci ada perwakilan sudah menjelaskan dari perwakilan dari angkatan yang tertua, perwakilan angkatan yang termuda, dan sekaligus ketua badan pelaksana itu sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaan lagi, saya mau tanyakan lagi masalah pengalaman apa saja sih yang kita dapatkan dalam kepanitiaan pertama ini selaku kita menjadi badan pelaksana. Untuk itu saya persilakan dulu kepada Dinda Dwika, bisa dijelaskan ya? Pengalaman join di kepanitiaan pelantikan dan raker ini, pertama itu tentu dapat teman-teman baru yang meskipun dalam lingkup Poltek memang, tapi dapat teman-teman yang memang kayak sevisi begitu dan langsung dapat begitu for the first time begitu. kedekatannya Kedekatannya lebih beda, dan juga kita bisa kenal dengan kanda-kanda gitu yang bisa yang share ilmu begitu. Gitu ya. Kalau Kanda Ali. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah selama saya mengikuti kegiatan ini, saya mempunyai banyak kenalan-kenalan kanda-kanda yang mungkin bisa membantu dalam hal pekerjaan, dan mungkin bisa berbagi wawasan sedikit tentang dunianya mereka yang mungkin kakanda-kakanda ini sudah senior kan, punya pengalaman ya. sudah punya pengalaman. Ya begitu saja, terima kasih. Ya, kalau Kak Dharma sendiri bagaimana? Apa pengalamannya mengenai ini kepanitiaan? Sama seperti yang lainnya, menambah teman yang baru walaupun di lingkup politeknik, terus kita juga bisa silaturahmi lagi. Gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya mau menambahkan pengalaman apa saja sih yang didapatkan. Jadi untuk itu saya kembalikan dulu kepada ketua badan pelaksana untuk menjadi moderator biar lebih seru ya. Jadi pertanyaannya bisa juga dibagikan kepada saya. Ya. Gimana? Apa? Silakan dulu untuk. Oke, jadi sudah tadi sampaikan sama teman kita Suhair atau biasa dipanggil Ai. Jadi mungkin beberapa hal yang perlu mungkin digarisbawahi saat kita melaksanakan raker dan kemudian pengukuhan dan raker itu adalah ternyata pada saat kita terjun langsung ke dalam kepanitiaan, meskipun kami badan pelaksana hanya sebagai panitia pendukung waktu itu, karena ada panitianya sudah panitia inti yang dibuatkan memang tugas untuk melaksanakannya di Hotel PowerPoint waktu itu. Akhirnya kita berusaha bagaimana caranya bisa menyatukan
pikiran dari seluruh jurusan karena saat kepanitiaan itu ada beberapa jurusan. Dari 6 jurusan di Politeknik Ujung Pandang sendiri kita kemudian bersinergi seperti fisik, seperti jargon-jargon yang dibawakan saat Munas, yaitu sinergi dan solid. Jadi betul-betul kita berusaha bagaimana caranya dari seluruh jurusan itu kita bisa satukan pikirannya dan kemudian bersama-sama menyelesaikan satu kegiatan, yaitu pengukuhan kemudian raker. Ya, menurut saya sebuah tantangan yang baru sih buat teman-teman, karena selama ini mungkin beberapa cuman asik berdiskusi, asik berproses di dalam lingkungan jurusannya masing-masing. Jadi ataupun mungkin teman-teman di UKM-nya atau di lembaga-lembaga eksternal lainnya. Jadi pada saat kemudian akhirnya harus turun dan bersama-sama dengan teman dari lintas jurusan dan apalagi lintas angkatan, saya betul-betul di IKA ini akhirnya bertemu dengan angkatan dari 87 sampainya angkatan terakhir yang termuda tahun 2017. Ya menurut saya sangat menarik dan kami harap kedepannya dengan badan pelaksana ini teman-teman bisa betul-betul sinergi dan solid untuk memaksimalkan seluruh apa-apa yang jadi program kerja di dalam IKA itu sendiri. Mungkin seperti itu. Tambahan mungkin dari atau kembalikan kepada Ya, jadi bicara tentang banyak sekali lah cerita yang didapatkan di acara pertama ini selaku badan pelaksana. Jadi kita lebih mengenal lagi antara jurusan satu dan jurusan yang lain. Dan luar biasa sekali apa yang kita dapatkan pada saat kepanitiaan tersebut. Bahkan saya terutama yang dulunya tidak pernah menjadi humas yang mengantar undangan, alhamdulillah ketika mengantar undangan itu dapat relasi yang lebih sampai ke pangkep ya, sampai undangan luar biasa. Ya, mengantar undangan ke kanda-kanda yang bekerja di Semento Nasa luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan? Jadi ya dibanding selain yang silaturahmi kita dengan lintas jurusan, ya itu tadi bahwa ternyata kita punya berbagai macam alumni yang punya andil di instansi-instansinya masing-masing. Jadi seperti tadi kita kemudian membawa undangan untuk pelantikan pengukuhan dan raker itu ke Pangkep ya, langsung ke pabriknya, dan kita rasa kehangatannya luar biasa. Artinya di teman-teman yang betul-betul sama-sama di alma mater Politeknik Ujung Pandang itu punya pemikiran yang sama bahwa kita ini kayak semacam saudara. Jadi kemudian pada saat kita dipertemukan di tempat lain, di luar atau dimanapun itu, jadi itu kayak semacam nostalgia. Akhirnya kayak ketemu dengan saudara lama, saudara jauh. Jadi saya rasa menarik. Jadi di situ semoga nanti kedepannya bisa kita semakin mempereratkan lagi. Termasuk saat ini kita akhirnya bisa membentuk kehangatan dengan Kanda Nasrulnya yang 91 dibandingkan teman-teman yang ini 2011, 2014, kemudian 2017. Seolah-olah kita pada saat bertemu bukan orang yang lama ya, orang jauh. Kemudian ada kedekatan tersendiri ya, atas nama Politeknik Ujung Pandang itu. Mana Kanda? Ya, sebenarnya tujuan IKA itu seperti itulah, menyatukan semua alumni dan berharap kedepannya bisa saling mengenal, bisa saling tarik menarik. Terus terang kita bisa ambil contoh dengan alumni di alma mater lain, contoh alumni ya, seperti di UI itu Menteri Keuangan itu Sri Mulyani menarik semua alumni yang tertua sampai dengan yang termuda. Kalau di ITB yang menarik itu seperti Hatta Rajasa, menarik adik-adik alumni yang tertua sampai dan termuda. Itulah gunanya IKA alma mater. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan lagi untuk jelas ini, apa harapan terbesarnya demi kebesaran dan kejayaannya IKPMP ini? Mungkin dari sebelah kiri saya dulu untuk sebagai kata-kata pamungkas lah untuk menutup pada podcast malam hari ini. Ya.
Ya, semoga ikatan kekeluargaan alumni PNUP itu tetap bersinergi dan tetap solid untuk kedepannya. Amin. Hanya itu saja. Ada tambahan? Ya, singkat, padat dan jelas. Kanda Nasrul? Cukup. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Kanda Dharma sendiri gimana? Semoga lebih sukses lagi menjalin erat silaturahmi. Udah tuh. Sudah cukup. Rajul, masih ada tambahan? Ya, mungkin yang pesan-pesannya ya, itu kita bagaimana caranya semangat dari Munas itu yaitu sinergi dan solid bisa kita bawa terus untuk kepengurusan IKA kedepannya saat ini. Jadi bagaimana supaya kita kemudian kembangkan masing-masing jurusan kita untuk mengangkat namanya IKA dan keluarga alumni itu. Jadi pada saat kita sama-sama bersinergi di dalam IKA alumni Politeknik, kemudian kita sama-sama untuk membesarkan nama alma mater kita masing-masing. Dan kemudian kedepannya bisa tetap solid. Seperti itu mungkin. Luar biasa sekali. Dika, gimana? Sesuai dengan semboyan sinergi dan solid itu, saya harap di IKA ini tidak cuma menggebu-gebu di awal begitu. Semoga sampai seterusnya, bahkan sampai ke muka selanjutnya tetap solid dan sinergi. Amin. Amin. Kak Ali, Sudah diwakilkan sama Dika. sudah diwakilkan ya. Ya, jadi tentu kita di sini berbeda jurusan, berbeda ini semua punya harapan besar untuk IKA ke depannya. Jadi ke depannya ya sudah dijelaskan lagi sama teman-teman sekalian semua bahwa IKA ini perlu memang orang-orang yang mau bekerja dan berpikir untuk bagaimana kebesaran dan kejayaan IKA PNUP pada periode kali ini. Jadi semoga saja apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud dan kita tetap solid sesuai dengan semboyan sinergi dan solid. Apalagi kita badan pelaksana, kita bekerja semaksimal mungkin, berikan yang terbaik untuk IKA ke depannya. Jadi mungkin itu saja podcast pada malam hari ini. Ada ini pepatah mengatakan ya, ada sebuah ini yang saya kutip dari dosen, di mana dosen saya pernah berkata, kita jangan belajar untuk pintar, tapi belajarlah untuk hidup. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.